Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151 akan mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan atau KKL saya pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarok SIP MSI. Judul dari laporan KKL saya yaitu Inovasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Profil organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh seperti yang terlihat pada layar. Nama lembaga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Alamatnya ada 2. Jadi Disdukcapil Kota Payakumbuh ini memiliki 2 kantor. Yang pertama yaitu kantor pusat terletak di Kota Kociak, Kubu Tapak Rajo, Kubu Gadang, Payakumbuh Utara, Payakumbuh. Yang kedua terletak pada Jalan Veteran nomor 70 Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tepatnya berada di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Di sini terdapat stand Disdukcapil Kota Payakumbuh. Website Disdukcapil yang bisa dikunjungi seperti yang tertera pada layar. Seperti yang kita ketahui, Disdukcapil Kota Payakumbuh memiliki 2 kantor, yaitu yang pertama kantor pusat yang terletak di Ibuah dan kantor cabang atau stand Disdukcapil yang terletak di kantor Wali Kota Payakumbuh, tepatnya di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi di wilayah Payakumbuh. Fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga atau KK, akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP elektronik atau biasa disebut dengan EKTP. Selanjutnya yaitu kita akan membahas landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian inovasi. Definisi dari inovasi sendiri meliputi mengenai pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru. Istilah baru di sini bukan berarti produk yang masih orisinal, tetapi lebih mengarah pada newness atau kebaruan. Arti kebaruan ini mengartikan bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu yang telah ada menjadi satu kombinasi yang baru. Kebaruan sendiri terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu pengertian dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan SIA. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Instansi pelaksana SIA adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya yaitu pengertian dari Disdukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat atau petugas pelayanan selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. Disdukcapil bekerja di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk bidang pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan ialah pelayanan publik yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam merekap data penduduk di suatu wilayah. Sebuah pelayanan yang baik menjadi momok penting bagi persepsi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk kepada proses wawancara. Proses wawancara dilakukan di STAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Narasumbernya yaitu Kak Ayu, petugas Disduk Capil yang diutus dari kantor pusat Disduk Capil Kota Payakumbuh. Hari atau tanggal pelaksanaan wawancara yaitu pada hari Jumat 17 November 2023. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber ada 3, yaitu bagaimana tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Yang kedua, apa inovasi dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh dari inovasi sistem administrasi kependudukan terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Kita lanjut kepada hasil wawancara. Yang pertama yaitu fungsi, tugas, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Fungsi dari Disduk Capil Kota Payakumbuh sendiri yaitu perumusan kebijakan teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pembinaan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu kita membahas tugas dari Disduk Capil Kota Payakumbuh sendiri. Yang pertama yaitu Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, serta pelaporan. Yang ketiga yaitu bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Yang keempat yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Selanjutnya yaitu struktur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Kepala Dinas dari Disduk Capil sendiri dikepalai oleh Bapak Insinyur Wal Asri MM. Beliau membawahi 4 bidang. Yang pertama yaitu ada sekretaris dikepalai oleh Ibu Usfa Haryanti SPI, dan yang kedua bidang pelayanan administrasi kependudukan yang dikepalai oleh Bapak Ali Imran SOS MSI, dan yang ketiga bidang PIAK dan pemanfaatan data yang dikepalai oleh Ibu Gusmeri Eskom, dan yang terakhir yaitu unit pelaksana teknis dinas atau UPTD. Selanjutnya kita masuk kepada inovasi dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh pada saat diwawancarai yaitu petugas Disduk Capil yang bernama Kak Ayu terkait inovasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, apa saja yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Payakumbuh terkait pelayanan administrasi kependudukan atau Admindo. Kak Ayu sendiri menjelaskan ada 26 inovasi dari 3 jenis bidang berbasis digital atau online yang diciptakan oleh Disduk Capil Kota Payakumbuh untuk memudahkan masyarakat atau penerima pelayanan dalam mengurusi dokumen administrasi kependudukan di Disduk Capil Kota Payakumbuh.
berikut inovasi sistem informasi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Yang pertama yaitu jenis inovasi di bidang pencatatan sipil ada 5. Yang pertama, Gesit Kejar Daku Bank merupakan akronim dari Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiranku melalui strategi buatkan, antarkan, dan mengumpulkan. Ini merupakan program inovasi SIA dalam pengurusan akta kelahiran anak. Manfaat dari program ini yaitu terdatanya seluruh anak yang berusia 0 sampai 18 tahun agar mudah jika melakukan berbagai urusan pelayanan publik. Yang kedua yaitu Puber Anak Milenia, merupakan akronim dari Pulang Bersalin Anak Mendapatkan Akta Kelahiran dan Identitas Anak. Pelaksana inovasi bekerja sama dengan 8 puskesmas sekota Payakumbuh dan 2 RSKIA di kota Payakumbuh. Jadi dengan adanya inovasi ini, ibu dan bayi yang menjalani proses kelahiran di RSKIA ataupun puskesmas dan praktek bidan mandiri sekota Payakumbuh akan menerima langsung dokumen kependudukan seperti KK, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Sekali berurusan ada 3 dokumen yang akan keluar. Yang ketiga yaitu Payakumbuh Takziah, merupakan akronim dari pengurusan akta kematian bagi warga yang meninggal dunia dengan bekerja sama dengan Kadar. Inovasi ini merupakan program yang bergerak pada perubahan dokumen kependudukan akibat peristiwa kematian, cerai, pindah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Tabu Hamil Duluan, merupakan akronim dari data ibu hamil digunakan untuk pelayanan mengurus akta kelahiran. Inovasi ini merupakan perluasan dari proses pencatatan kelahiran melalui identitas data ibu hamil, bukan pada saat bayi lahir. Pelaksanaan inovasi ini dilakukan secara manual mulai dari kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, layanan WhatsApp Disdukcapil. Jadi, inovasi dari pelayanan akta kelahiran atau akta kematian atau akta pencatatan sipil lainnya dilakukan secara online atau digital melalui nomor WA yang telah disediakan yang langsung terhubung kepada petugas Disdukcapil Kota Payakumbuh. Layanan ini digunakan untuk melayani masyarakat baik itu dalam kepengurusan, syarat-syarat, ataupun keluhan. Selanjutnya yaitu jenis inovasi di bidang kependudukan. Ada 11 inovasi. Yang pertama yaitu Sini Kakek Seleb, merupakan akronim dari Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat. Inovasi ini menjadi solusi pada permasalahan nyata saat ini, di mana masyarakat Kota Payakumbuh terlambat dalam pengurusan perubahan kartu keluarga, terutama setelah melangsungkan pernikahan. Terkadang menunggu beberapa bulan mengurus perubahan kartu keluarga tersebut. Bahkan ada yang mengurusnya ketika anak pertama mereka telah lahir. Sedangkan kartu keluarga merupakan salah satu dokumen yang wajib untuk keluarga. Terutama bagi pasangan yang baru menikah wajib mengurus perubahan atau pembaruan KK sehingga tidak menghambat dalam kepengurusan administrasi negara. Pada inovasi ini, pasangan akan mengumpulkan berkas persyaratan kepada pihak KUA pada saat screening, kemudian pihak KUA akan mengirimkan foto berkas persyaratan kepada petugas Disdukcapil Kota Payakumbuh melalui WhatsApp, dan kartu keluarga akan diserahkan oleh pihak KUA kepada pasangan pengantin pada saat akad nikah. Tujuan dari inovasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perubahan kartu keluarga dan percepatan pemutakhiran data dan dokumen kependudukan. Masalah biaya masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Yang kedua yaitu Si Cece Urus Kakekku, merupakan akronim dari Siap Cerai Cepat Urus Kartu Keluargaku. Inovasi ini dilakukan guna menyadarkan masyarakat agar tidak lalai dalam pengurusan urusan kependudukan, karena ini sangat penting dan berpengaruh pada keberlanjutan atau keberlangsungan kehidupan masyarakat tersebut ke depannya. Yang ketiga yaitu Lansia Sekolah TK, merupakan akronim dari pelayanan langsung identitas anak di sekolah termasuk akta. Inovasi ini dilakukan pada setiap SD yang ada di Kota Payakumbuh untuk diberikan layanan pembuatan KIA dan akta kelahiran sehingga seluruh siswa atau siswi tersebut memiliki bukti kependudukan. Yang keempat yaitu
Pelakor Tua dan Disabilitas, merupakan akronim dari pelayanan KTP bagi orang tua dan disabilitas. Inovasi ini diciptakan untuk pelayanan eKTP terhadap orang tua dan penyandang disabilitas di Kota Payakumbuh. Yang kelima yaitu Sore JK, merupakan akronim dari sosialisasi rekam KTP, jemput berkas akta. Inovasi ini berupa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat yang ingin melakukan rekam eKTP dengan persyaratan berupa akta dan hal lain yang dirasa perlu. Selanjutnya yaitu Sore UAS, merupakan akronim dari sosialisasikan rekam eKTP untuk anak sekolah. Sosialisasi inovasi ini ditujukan pada anak sekolah yang telah genap berusia 17 tahun dan telah diwajibkan untuk melakukan rekam eKTP. Sosialisasi ini biasanya dilakukan di sekolah menengah pertama atau SMA. Yang ketujuh yaitu inovasi belahan jiwa, merupakan akronim dari berikan layanan pada penderita gangguan jiwa. Inovasi ini ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan seperti mengalami gangguan jiwa, di mana mereka tetap harus mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai penduduk Kota Payakumbuh, sehingga dikeluarkanlah inovasi belahan jiwa ini. Yang kedelapan yaitu KUAS 17, merupakan akronim dari Kado eKTP untuk anak sekolah berusia 17 tahun. Inovasi ini dibuat dengan tujuan untuk menyadarkan anak berusia 17 tahun untuk melakukan rekam eKTP sebagai identitas kependudukan. Yang kesembilan yaitu Lapau Dukcapil, merupakan akronim dari pelayanan administrasi kependudukan di beberapa lokasi pada hari kerja dan hari libur. Jadi, inovasi ini dimunculkan di beberapa lokasi yang ada di Kota Payakumbuh, di mana petugas menyambangi atau mengunjungi tempat tertentu di Kota Payakumbuh pada hari kerja atau hari libur, atau bukan pada jam kerja seperti pada hari Sabtu dan Minggu, dalam menangani atau mengurusi urusan administrasi kependudukan. Yang ke-10 yaitu Perform Braille, merupakan akronim dari persyaratan dan formulir dalam bentuk huruf Braille. Inovasi ini merupakan inovasi yang ditujukan bagi penyandang tunanetra di Kota Payakumbuh dalam mengurus persyaratan dan formulir kependudukan. Dan yang terakhir, layanan WhatsApp Dukcapil di bidang kependudukan. Jadi, inovasi dari pelayanan KK atau eKTP atau kartu identitas anak atau surat pindah dan lainnya dilakukan secara online atau digital melalui nomor WA yang tertera yang langsung terhubung dengan petugas di Dukcapil Kota Payakumbuh. Layanan ini digunakan untuk melayani masyarakat baik untuk dalam kepengurusan syarat-syarat maupun keluhan. Selanjutnya yaitu jenis inovasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Ada 10 inovasi. Yang pertama yaitu Denting Piano. Denting Piano ini merupakan akronim dari Data Penting Penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu Sapa Salamku, merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Penilaian Pelaksana Layananku, merupakan inovasi yang dibuat berupa aplikasi untuk menilai bagaimana pelaksanaan pelayanan di Dukcapil Kota Payakumbuh. Ini bisa dikatakan sebagai kotak saran online. Dan yang ketiga yaitu Tameng Sakti, merupakan akronim dari meninggal selesaikan akta kematian. Inovasi ini merupakan program yang dilakukan di Dukcapil Kota Payakumbuh dalam kepengurusan akta kematian setelah meninggal dunia. Yang keempat yaitu Tracking Layanan, merupakan akronim dari informasi proses layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan melalui monitor. Inovasi ini merupakan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat melalui monitor atau infokus terkait dengan informasi proses layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Yang kelima yaitu aplikasi Sipaduko, merupakan akronim dari pemanfaatan nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTPL pada Puskesmas Ibuah. Ini merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Payakumbuh yang bekerja sama dengan Puskesmas Ibuah melalui aplikasi Sipaduko. Yang keenam yaitu media sosial Dinas Disdukcapil Kota Payakumbuh.
seperti yang terlihat pada layar. Instagram dan Facebook bisa dikunjungi jika ingin melakukan pelayanan ke Disdukcapil Kota Payakumbuh. Informasi mengenai Disdukcapil Kota Payakumbuh juga ada pada sosial media tersebut, yaitu pada Instagram dan Facebook. Yang ketujuh yaitu website informasi seperti yang tertera pada layar. Ada website yang bisa kita kunjungi untuk melakukan pelayanan atau melihat-lihat informasi terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Yang kedelapan yaitu sifat waranca, merupakan akronim dari Sistem Informasi Fasilitasi Administrasi Warga dan Registrasi Catatan Kependudukan. Sifat waranca merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang bisa dipakai warga dalam pengurusan layanan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh. Layanan ini terintegrasi dengan sistem layanan offline pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Layanan terintegrasi ini berlangsung cepat, akurat, dan transparan. Yang kesembilan yaitu layanan WhatsApp Disdukcapil terkait inovasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pelayanan pengaduan NIK untuk keperluan BPJS, perbankan, dan lain-lain dilakukan secara online atau digital melalui nomor WA yang telah disediakan yang langsung terhubung kepada petugas Disdukcapil Kota Payakumbuh. Layanan ini digunakan untuk melayani masyarakat baik itu dalam kepengurusan, syarat-syarat, maupun keluhan. Dan yang terakhir yaitu mesin antrian pelayanan dan card reader untuk buku tamu. Inovasi ini dilakukan pada bagian ini bisa dikatakan masih dalam tahap perkembangan atau uji coba. Pernah dilakukan uji coba penerapan metode buku tamu berbasis IT kepada masyarakat di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Jadi saat tamu menempelkan EKTP dan sidik jarinya ke alat tersebut, petugas langsung tahu apa yang akan diurus karena langsung membaca apa kesalahan yang terdapat dalam data kependudukannya. Selain itu, dari buku tamu elektronik ini, masyarakat tidak perlu lagi mengambil nomor antrian. Datanya sudah terbaca kapan dan jam berapa ia akan dipanggil oleh operator. Ini yang akan dikembangkan bersama Diskominfo. Mungkin bidang e-government bisa membuat aplikasi di Android maupun iOS agar masyarakat tahu kapan ia akan kembali ke kantor Dukcapil tanpa menunggu berlama-lama di kantor Dukcapil jika sedang ramai. Jadi dari 26 inovasi dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA yang diciptakan oleh Disdukcapil Kota Payakumbuh, tidak semuanya dijalankan secara online atau digital, melainkan ada yang masih secara manual. Ini terjadi karena masih belum meratanya masyarakat atau penerima pelayanan yang pandai menggunakan teknologi atau IT. Namun, terlepas dari hal tersebut, pemerintah Kota Payakumbuh dan Disdukcapil Kota Payakumbuh terus bekerja sama untuk melakukan inovasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Beragam cara dan upaya terus dikembangkan lewat sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, serta penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan baik itu kepada petugas pelayanan maupun kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Selanjutnya yaitu pengaruh dari inovasi sistem informasi administrasi kependudukan terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Jadi inovasi SIA di Disdukcapil Kota Payakumbuh sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik karena dengan adanya inovasi tersebut masyarakat tidak merasa kesulitan lagi dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, petugas juga merasa puas dalam memberikan pelayanan. Pemerintah Disdukcapil Kota Payakumbuh berupaya menyusun standar pelayanan yang baik dengan tolak ukur pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau, serta modern. Dapat dilihat dalam penerapan inovasi yang memberikan dampak yang sangat positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Payakumbuh. Karena dengan keberlanjutan inovasi ini masih terus dilaksanakan dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima guna membahagiakan masyarakat Kota Payakumbuh.
mempermudah dalam melayani dan memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang cepat, mudah, dan mampu menekan biaya pengurusan dan waktu yang menjadi beban masyarakat selama ini. Masyarakat juga mengaku senang bisa menerima program inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ini. Karenanya, mereka tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil dahulu, membayangkan antrian panjang yang menguras waktu dan tenaga. Sekarang, cukup mengisi belangko yang disediakan dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, lalu pulang membawa dokumen administrasi kependudukan. Meski belum seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Payakumbuh seperti itu, pemerintah tetap berupaya untuk melakukan inovasi demi lancarnya pelayanan publik dan terciptanya kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, Disdukcapil Kota Payakumbuh menyusun standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pada tujuan akhir dari pelaksanaan pelayanan publik dapat tercapai dan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi dari SIA di Disdukcapil Kota Payakumbuh sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dalam mengurusi dokumen administrasi kependudukan sehingga tercipta kepuasan masyarakat. Jadi, dari observasi, wawancara, dan pembuatan laporan dapat kita simpulkan yaitu pemerintah Kota Payakumbuh serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan 26 inovasi dari 3 jenis bidang berbasis digital atau online untuk memudahkan masyarakat atau penerima pelayanan dalam mengurusi dokumen administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Payakumbuh. Namun, inovasi tersebut belum semuanya berbasis digital dan masih ada yang manual, mengingat tidak semuanya masyarakat paham akan kecanggihan teknologi. Tapi, dari kekurangan tersebut, pemerintah Kota Payakumbuh menyediakan petugas Disdukcapil yang terampil serta sabar dan telaten dalam menangani masyarakat yang ingin melakukan pelayanan administrasi. Inovasi dari sistem informasi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Payakumbuh juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik, karena Disdukcapil Kota Payakumbuh menyusun standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat tujuan akhir dari pelaksanaan pelayanan publik tercapai dan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. Selanjutnya yaitu mungkin ini lampiran, yaitu bukti foto dari saat melakukan observasi atau wawancara. Jadi untuk kalian atau masyarakat yang ingin mengetahui info lebih lanjut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ini bisa mengunjungi website yang telah tertera seperti yang telah ditampilkan di layar tadi. Jadi semua informasi terkait fungsi, tugas, struktur, dan jenis-jenis macam layanan terdapat di sana, serta bimbingan, arahan maupun pengaduan pelayanan juga terdapat di sana. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.